Pameran kendaraan Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS telah resmi diselenggarakan di tahun 2024. Dari 31 merek roda 4 yang ada, 7 diantaranya merupakan nama baru di pasar kendaraan Indonesia. Yang pertama ada BYD, brand otomotif asal Tiongkok ini mulai memperkenalkan diri ke Indonesia sejak awal tahun 2024 lalu. Namun, ini adalah kali pertama bagi brand kendaraan listrik bernama lengkap Build Your Dream berpartisipasi dalam pameran kendaraan Gaikindo. Selain membawa 4 model kendaraan listriknya, BYD juga turut memperkenalkan sub-brand kendaraan listrik premiumnya, yakni Yangwang U8 bergaya SUV. Selanjutnya ada Jetour. Brand yang juga berasal dari Tiongkok ini menjadikan GIAS 2024 sebagai pameran perdananya di Indonesia. Dengan langsung membawa 2 model SUV-nya, sub-brand dari Chery Motor ini juga menjadikan Indonesia sebagai pasar kendaraan setir kanan pertamanya untuk kemudian bisa melanjutkan ekspansi ke sejumlah negara lain. Ada juga Baek Motor. Baek merupakan merek otomotif nasional Republik Rakyat Tiongkok yang dimiliki oleh pemerintah alias BUMN. Di GIAS 2024, Baek juga memperkenalkan 2 model SUV-nya sekaligus yang ditempatkan di Hall 11 Arena ICE BSD. Sebagai merek otomotif yang baru bergabung, Baek juga pada tahap awal ini akan fokus menjual kendaraan berjenis SUV, juga menyatakan rencananya untuk turut serta membangun pabrik perakitannya di Indonesia dengan total investasi mencapai 1 triliun rupiah dalam waktu 5 tahun. Brand otomotif Finfast Automobile juga turut serta dalam ajang pameran GIAS 2024. Adalah kali pertama bagi brand kendaraan asal Vietnam ini untuk turut serta dalam pameran otomotif milik Gaikindo. Finfast sendiri membawa 6 model kendaraan listriknya ke pasar Indonesia, yang 4 diantaranya akan diproduksi di pabrik yang tengah dimulai pembangunannya di kawasan Subang, Jawa Barat. Terakhir, ada GIC Aion. Brand otomotif asal Guangzhou, Tiongkok ini memperkenalkan diri di pameran GIAS 2024. Aion merupakan anak perusahaan dari brand otomotif bernama GIC untuk fokus kepada kendaraan elektrifikasi. Masuk ke pasar Indonesia dengan 2 model EV-nya, Aion juga memperkenalkan sub-brandnya yakni Hypertech untuk menyasar segmen kendaraan listrik premium dan performa tinggi. Disampaikan oleh CEO Finfast Automobile Indonesia dan juga CEO GIC Aion dalam pameran GIAS 2024, pangsa pasar yang beragam dan adanya insentif dari pemerintah Indonesia jadi salah satu alasan mereka untuk masuk ke pasar kendaraan tanah air. Indonesia di kawasan ini Southeast Asia ya, di kawasan Asia Tenggara ini pangsa pasarnya cukup besar. Dari jumlah penduduk sendiri kita sudah lihat. Memang banyak challenge yang dihadapi, tapi kita yakin dengan masuknya ke Indonesia dilihat dari pertumbuhan mobil listrik di Indonesia dibanding tahun-tahun sebelumnya, 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, itu growth-nya hampir double. Bahkan tahun ini diperkirakan lebih dari 2 kali growth dari EV tadi. Aion sebagai produsen EV terbesar kedua di dunia, tentu melihat Indonesia adalah market yang menantang ya. Jadi kita sudah bersiap diri untuk masuk ke dalam market di Indonesia dengan membawa berbagai macam pilihan kendaraan. Hadirnya sejumlah brand terbaru di pasar kendaraan Indonesia turut mengundang tanggapan dari brand otomotif yang telah lama berkiprah di tanah air dan juga pengunjung di pameran GIAS 2024. Kalau buat saya sih simple aja ya, kita selalu stay true to our value. Dimana kalau Bapak lihat di belakang ini ada Kodo Design, Engine by Time, that's it. Saya hanya akan tidak ada henti-hentinya mengkomunikasikan tentang the Kodo Design kita dan juga performance kita, our dynamic performance Jin by Time. Itu aja. Semua pengalaman kita ini saya rasa akan memberikan kombinasi ya. Jadi tadi antara good product, good services, dan good network kepada pelanggan. Jadi the overall services membantu kita untuk memberikan tadi ya resale value yang lebih baik, pelayanan yang lebih baik, dan saya rasa kita tetap confident untuk menjadi market leader. Tanggapan saya sih bagus ya, banyaknya brand-brand yang masuk untuk mendukung mobil listrik agar bisa setara ke seluruh Indonesia gitu. Tinggal bagaimana penetrasi ke masyarakatnya aja, baik dari segi harga, model, dan
tahu pasarnya di Indonesia itu seperti apa. Kalau menurut saya menarik ya, banyaknya brand berarti kompetisi makin terbuka. Ya peluang buat konsumen juga pasti lebih banyak pilihan kan di situ kan. Cuman tantangannya di sini adalah bagaimana after sales-nya, purna jualnya, ketersediaan spare part, sama network-nya ya, dealernya gitu. Dengan hadirnya brand otomotif baru di tanah air, dinilai akan memberikan banyak pilihan bagi masyarakat, serta meningkatkan persaingan dalam perkembangan pasar dan teknologi di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.